Untuk harga tiketnya sendiri 50.000 per orang, karena kami berdua jadi 100.000. Dan ini dia waktunya kami masuk. Sebelum kami masuk, di sini kami diperiksa lagi sama mbak-mbaknya di sini. Kemudian di bagian pintu masuk sini juga dicek tiketnya, di scan, baru deh kami masuk. Karena cuacanya lagi hujan, gerimis gitu, jadi di depan sebelum pintu masuk tadi ada tempat penyewaan payung. Dan kami di sini pakai satu payung, harga sewanya 10.000. Dan welcome to Borobudur Temple. Karena lagi musim pandemi kayak gini, jadi kalau kita mau naik lihat candinya, kita harus masuk dengan menggunakan tour guide. Dan untuk membayar tour guide-nya itu sendiri, kita dikenakan 100.000. Tapi tenang aja, karena kita bisa berbagi dengan teman-teman hingga 20 orang untuk patungan nyewa si tour guide-nya. Dan aku merasa bersyukur banget karena bisa ditur guide-in sama Mas Mura, karena Mas Mura itu salah satu tour guide yang pernah jadi tour guide pribadinya Mr. Obama waktu kunjungan ke Candi Borobudur. Nah, ini dia Mr. Mura. Tempat foto-foto dan sebagainya, dan mohon halalkan gaji saya, silakan banyak bertanya. Ya, termasuk nomor HP saya. Saya belum punya cowok, Bu. Bapak Ibu, ada seperti ini di Candi Prambanan, di mana Bu Hartini naik, beliau menggunakan sarung atau kain. Pak Kano di bawah melihat. Jadi pada waktu beliau naik, kain sedikit terbuka, betisnya kelihatan. Jadi jatuh cinta bukan dari mata ke hati, tapi dari betis dulu. Silakan zoom betis saya. Entah ya Pak. Bu, di perbatasan Singosari dan Kediri, Raden Wijaya makan buah mojo. Karena rasanya pahit, maka dinamakanlah Kerajaan Mojopahit. Inilah yang dinamakan dengan buah mojo. Berenuk ya Pak? Ya, berenuk, betul. Ya, Bali ya Pak, ini pohon mojo. Dan di belakangnya Bapak, ada pohon yang berwarna putih itu. Ya, besar sekali. Inilah yang dinamakan dengan pohon bodi. Jangan lihat bodi saya, lihat sana saja. Ya, ini kenapa dinamakan pohon bodi? Karena tempat bersemedi Pangeran Siddhartha atau Buddha. Jadi Bapak Ibu, waktu tadi datang Anda foto dengan tulisan Borobudur. Di belakangnya ada pohon beringin. Ini satu keluarga. Ini Ficus religiosa, kalau beringin Ficus benyamina. Ficus artinya perindang, jadi akarnya bisa 4 kali lipat dari tinggi pohon. Jadi akarnya banyak mengikat air. Dulu orang sering ketemu di bawahnya karena oksigennya banyak, sering barter. Nasi padi di barter dengan sayur, ikan dan sebagainya. Lama-lama jadi pasar. Itulah awal mula pasar Beringharjo, Beringin Raharjo. Oh, dia bilang oh wow gitu loh. Bapak Ibu, sayang sekali dulu pohon ini banyak yang suka menebang. Maka agar tidak ditebang, dibuatlah mitos bahwa pohon ini banyak setannya. Lihat sana Mbak, jangan lihat saya. Yang setan lihat saya. Saya kan iblis lah. Intinya agar orang tidak menebang pohon. Sama Bapak Ibu, dulu kan belum ada CCTV di candi. Sabang cuma sedikit capek ngontrol keliling, maka sering dimanfaatkan oleh remaja yang sedang pacaran. Nah, agar tidak untuk pacaran, dibuatlah mitos bahwa yang pacaran bisa putus. Sama halnya nih, warna biru dan warna hijau adalah warna favoritnya Nyai Roro Kidul. Barang siapa yang berenang ke laut selatan pakai baju biru atau hijau akan diundang ke dasar dan tidak pulang lagi. Mitos itu dibuat oleh para penjaga pantai agar orang yang berenang, mereka nggak pakai baju yang warnanya sama dengan warna air laut. Penjaga pantai sulit bedain orang dan air. Ya, masuk akal ya? Ya, jadi sudah tidak
waktunya lagi kita percaya mitos. Tapi memang mitos itu dulu dibuat untuk memudahkan para penjaga pasar. Mitos itu kan dibuat dari mie kan yang keras. Mie atau lain. Bapak tahu artinya Magelang? Apa? Pakai gelang. Magelang itu tukang pijat di Mekemek pegelnya hilang. Pasti keturunan burung ya? Burung murai. Bukan. Nah di atas tanah yang miring itu batu kedua didorong, diuluk, dorong sampai ke atas. Jadi dulu semua ketutup tanah. Baru mahnya dari atas, pahat buang sampai ke bawah. Jadi piramid di seluruh dunia bangun. Ya, Sphinx di Mesir itu juga begitu, hanya menggunakan pasir. Jadi bangunan pertama dipasang diuluk pakai pasir. Jadi dari media itu tinggal mendorong saja, uluk, dorong sampai ke atas. Jadi tidak terlalu berat menaikkan sampai ke atas karena semuanya dengan media tegak. Seperti kita membangun kayu ke atas truk, jadi di bawah truk ada kayu yang miring begini ya. Nah medianya itu untuk menaikkan. Masuk akal ya? Iya. Ya. Satu lagi Bang, kalau yang untuk patung gini, kalau zaman dulu kan juga ada alat pahat Oh sudah Pak. pahat murni ya. Iya, Bapak Ibu kalau Google zaman megalitik itu sudah ada jutaan tahun yang lalu sudah ada alat pahat. Borobudur baru 1200 tahun yang lalu sudah ada. Jadi, cuman alat-alatnya dibawa pergi sampai ke Jawa Timur. Jadi tak tinggi Buddha. Oh, ya. Itu seperti kitab. Jadi orang baca. Caranya baca adalah kalau Buddha itu biasanya sarah dengan jarum jam. Kalau orang Hindu, Prambanan itu berlawan dengan jarum jam. Yang kedua, candi berasal dari kata candika, dewa kematian. Jadi kalau raja meninggal, kan raja itu dewa. Jadi kalau ketemu Arso Dalem itu kan korbannya ke kaki, tapi raja itu Tuhan. Maka kalau raja meninggal, tubuhnya dibakar. Dan apinya dimasukkan ke dalam candi atau Candi. Nah, jadi puncak itu biasanya dipergunakan untuk menyimpan abu raja. Kalau dalamnya apakah ada emas? Sekarang. Nah, kalau ada yang paling tipis dan ada mantra-mantranya. Di dalamnya ada biji-bijian Pak, karena orang dulu mikir kalau mati bisa hidup lagi, jadi cocok tanam. Dan untuk terbukti kalau di Jawa Timur Bapak Ibu di Candi Kendedes, Buana Tunggadewi, kemudian Ratu Sima dan sebagainya, di dalam candi itu sering ditemukan rumput kering. Tahu antropologi? Oh. Papua sekarang Panas. kain menstruasi pertama. Ya, jadi dulu orang perempuan kalau datang bulan pertama kali itu tingkatan yang sangat tinggi dalam kehidupan mereka. Jadi mereka percaya itu mereka simpan sampai mereka meninggal. Kalau di Papua kan gitu, misalnya kakak adik nih. Adiknya datang bulan pertama kali, kakaknya akan keliling kampung. Dia bilang, adik saya siap menikah. Oh. Pertanyaan saya, Baru. apakah masih disimpan rumput keringnya? Hanya sekitar 10%, sisanya tanah liat. Tanah liat fungsinya untuk menetralisir pH, jadi kelembaban tanah tetap aman. Karena Borobudur masalah utamanya adalah air hujan. Air hujan. Kalau Prambanan, dasarnya pasti pasir, karena tinggi. Masalah utamanya adalah gempa. Jadi pasir itu peredam gempa. Maka sekarang kita mulai ikut-ikutan, banyak kalau kita punya rumah di pinggir jalan besar, di depan rumah kita buat selokan, kita kasih pasir, itu peredam gempa. Sekarang Oh. sampai 842, jadi 92 tahun bangunnya. Berapa regenerasi itu? 3 generasi sama Ratungga, Balaputra Dewa dan Pramudiyawardhani. Hati-hati. Mereka dari Palembang, Pak. Karena yang bangun Candi Borobudur ini generasi dari Sriwijaya. Urusannya masih sama tentang laut. Jadi kenapa orang Indonesia dijajah? Karena kayu manis, pala dan cengkeh. Kenapa perairan sampai di sini Sriwijaya bisa luar biasa? Juga karena kayu manis, pala dan cengkeh, termasuk jalur laut. Mereka adalah tempat transit yang luar biasa. Maka kalau di ini Bapak Ibu, kalau di Sumatera, kadang ada yang dari Sumatera, itu pusatnya memang ekonominya dari Palembang, Sriwijaya, tapi pusat peradabannya, keagamannya ada di Moratakus. Candinya dari batu bata. Bapak Ibu kalau batu ini batu andesit, kan ada lagunya Andesan. Andesit. Ya ini batu andesit ini interlocking, jadi batunya saling mengunci kayak puzzle, kayak terus Lego di rumah. Oh. Tapi kalau batu di Muaro Jambi atau candi-candi di Jawa Timur pakai batu bata Bapak Ibu, jadi dikasih air batu batanya, dia ditumpuk, gosok dulu. Nah hasil penggosokan ini kan ada airnya, dibiarkan kering, akhirnya ngelem. Oh, jadi kayak lem. Luar biasa. Berarti ini nggak pakai semen ya? Ada. Kan ada yang bilang pakai putih telur ya. Heeh. Ya, ini lebih kepada tadi tanah liat, Tanah batu kapur, liat, dan heeh. air. Oke. Ya, jadi ini tidak pakai perekat terlokong. Iya. Bapak Ibu, ini pada waktu itu karena ada tanah liat, batu kapur dan air pada setiap pertemuan batu, maka pada malam hari bulan purnama itu cantik sekali Borobudur dari atas terlihat seperti emas.
Karena warna putih dan kuning dari tanah batu kapur dan tanah liat. Oke, maju lagi masuk ada yang keluar. Iya. Jadi ini juga sama, puzzle juga. Jadi ngelok satu sama lain dan batunya tidak halus, batunya kasar. Jadi ini membantu untuk ngelok satu sama lain ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah batu-batu baru sebenarnya. Itu dan ini batu-batu baru. Tapi untuk generasi terakhir. Dan ini kan dibangun tahun 750 sampai 842. Nah 835 ada masalah kali ini mau longsor Pak. Maka harus ditahan. Nah ini 12.000 kotak batu ini adalah batu penyangga agar candi tidak runtuh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di dalam ini masih ada gambar. Tuh Pak, Bapak kaos kuning ke kiri sana masih ada, ke kiri ke sini juga masih ada. Totalnya Bapak Ibu ada 160 gambar, 160 bingkai cerita. Di dalam-dalam masih ada gambar. Nah, gambar ini dulu pernah ditutup dengan batu di sebelah sana. Jadi batu itu dulu untuk menutup gambar ini. Sama Belanda dibuka karena penasaran. Nah, ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat Jawa kuno pada zaman dahulu. Masih ingat Pak Magelang tadi di Mekemek pegelnya hilang? Nah, ini seseorang yang sedang sakit dia dipijat begitu ya. Dia dipijat, kemudian ditumpukan obat untuk diminum, dioles pakai balsam ini membuatkan jamu temulawak bojo lemu ning awak penah. Jamu beras kencur bojo lemu ngabisin kasur Pak. Temulawak itu apa? Oke. Nah ini ada sauna mandi uap ya. Sauna gampang sih Pak, tidak ada unsur mistik, jadi kita hanya merebus rempah-rempah saja, aromanya bikin seger, jadi badan jadi hangat, nggak ada unsur mistik Pak. Termasuk saya pernah baca buku itu Pak, kenapa setiap bulan Suro, Selasa Kliwon, bulan Suro awal itu ini dikeluarkan kerisnya. Bukan ada unsur mistik Mbak, tapi lebih kepada pada waktu itu kelembaban luar biasa. Jadi keris keluar itu bagus. Terus dikasih bedak apa itu bukan karena dalamnya cantik, tapi lebih kepada menjaga kelembaban. Oke. Nah ini Bapak Ibu ada pohon ya. Ini contoh keluarga yang baik. Ayah, ibu, anak, mereka hidup berbahagia, saling berkunjung. Ini contoh keluarga yang kurang baik. Ada yang apa? Hisap, mungkin opium atau ganja, minuman keras, kakeknya mabuk-mabuk. Ada yang dipegang ini. Yang masih kecil tolong belikan rokok dulu. Saya pun jamil ya. Belum. Butejo itu ratu gosip ya. Nah ini Bapak Ibu, ini Butejo. Jadi Bapak Ibu, ini istri, ini suami. Kelihatan ya perempuan laki-laki. Suaminya berjenggot, perempuan ini. Istrinya sudah bawa tongkat. Sini, siap mukul. Ya. Kenapa? Karena istri ini dengar dari Butejo ini, katanya suaminya ada perbuatan yang tidak baik. Nah, biasanya perempuan gitu, dikasih tahu langsung marah, tidak gitu. Nah, maka suaminya ini orang baik. Standar orang baik dulu berjenggot. Yang berjenggot tambah 2.000. Contohnya aku ya. Nah, ini orang dia bisa menjelaskan, akhirnya istrinya bisa berdamai. Tapi ini Butejo ini 4S, tahu 4S ya? Susah melihat orang senang Melihat orang susah. Nah, gue banget. Ya, akhirnya Bapak Ibu Butejo ini dia tidak puas. Ini bukan tipenya Butejo, ini setan banget, iblis ini. Iblisnya itu. Jadi dia cerita ke 4 orang Bapak Ibu. Dan Butejo ini seorang motivator ulang takkan jadi panjang kesakan tidak mungkin, tapi memang terjadi benar-benar. Wajahnya kan biasa Bu. Tapi setelah dimotivasi oleh Butejo tentang boak tadi, akhirnya 4 orang ini yang wajahnya biasa itu kembali ke keluarga masing-masing dan mereka itu termotivasi dan wajahnya kelihatan. Oh iya. Gosip kalau tidak ekspresif nggak mungkin sih. Tenang deh, orang antusias itu. Kalau ini mau dibangunnya Ada yang bilang, oh ini Pak asli. Jadi semuanya begitu. Nah ini Bapak Ibu, gosip itu kalau sampai orang yang baik ya artinya baik juga dalam arti wajahnya juga tidak terlalu ekspresif. Tapi sampai orang yang nggak baik ya bukan wajah tapi ekspresinya memang jadi kurang bagus. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini asli bukan? Asli Pak. Nah ini Pak sebagai bukti ini adalah tulisan asli 1200 tahun yang lalu yang ke-8. Membacanya adalah